You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom, terima kasih Sir Andrew buat kesempatan kedua ini. Kita sama-sama akan melihat kembali bagian firman Tuhan dalam tema Fruitful Life ya. Saya rindu ketika teman-teman juga boleh lihat hidup kita kembali. Kita bisa melihat apa yang jadi kerinduan Allah bagi kita ya. Saya coba share sebentar ya. Oke. Iya, kalau bicara hidup yang berbuah, saya pikir ini jadi satu hal yang perlu kita camkan dalam hidup kita ya. Jujur waktu saya persiapan ada beberapa hal baru yang kayak Tuhan singkapkan ya. Jadi waktu bicara what next in our life, bagaimana hidup ke depan. Nah, ada kalimat yang menarik yang kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes. Saya mengajak kita melihat ayat yang pasal yang ke-15. Yohanes 15 ayat yang ke-8 ya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Sekali lagi ya, coba baca ayat ini baik-baik. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jujur Kak Alex selama ini membaca ayat ini, saya baru kembali memperhatikan dengan jelas, termasuk dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, bahwa Tuhan tidak hanya mau kita berbuah loh teman-teman. Tuhan mau kita berbuah banyak ya. Lihat ini, kalimat ini jadi satu hal yang kayak saya baru sadar lagi, wow, Tuhan yang memberikan segala potensi dalam diri saya, Tuhan yang memberkati saya, Tuhan yang rindu saya juga jadi berkat dengan berbuah banyak. Nah ini, camkan baik-baik. If you have a great plan for your future, kalau kamu punya cita-cita yang besar buat dirimu ke depan, ingatlah, Penciptamu punya cita-cita yang jauh lebih besar untuk dirimu. Somehow kadang-kadang kita berpikir ya, saya punya mimpi yang besar. Tetapi waktu saya perhatikan ayat ini, Allah yang memanggil kita, menjadikan kita anaknya, Allah yang memberkati kita sedemikian rupa adalah Allah yang mau saudara dan saya berbuah bukan seadanya, tapi berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Murid ditandai dengan kehidupan yang berbuah banyak. Wah, ini jadi memberi wawasan yang baru untuk saya juga menaruh cita-cita, mimpi, impian ke depan. Bukan seadanya, tetapi berbuah banyak bagi kemuliaan Tuhan. Dan sebenarnya kalau kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-15, kita lihat kuncinya ya. Bagaimana supaya bisa berbuah banyak itu? Yesus sendiri menggambarkan relasinya dengan relasi yang hidup. Karena ini relasi yang digambarkan dengan sebuah gambaran pohon. Dan di dalam pohon itu ada pokoknya, ada rantingnya. Jadi kalau kita perhatikan, Yesus berkata, kamu adalah ranting-ranting. Jadi kita bukan pokok anggur, Yesus pokok anggur, kamulah, kitalah ranting-rantingnya. Karena itu, perhatikan kalimatnya. Kuncinya ada di sini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Perhatikan, kalimatnya saya baru ngeh gitu ya. Nggak tahu, Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian ngeh juga nggak ya bacaan kita. Jadi bukan cuma di ayat 8, tetapi di ayat yang ke-5 juga dikatakan, jikalau di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau ranting itu
menghasilkan buah. Ada buah yang keluar dari ranting. Maka ingat, itu bukan milik semata-mata ranting itu. Tetapi karena ranting itu tinggal tetap di dalam pokok anggur. Dan karena itu, konsekuensinya Yesus bilang di sini ya, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita punya kerinduan. Tetapi di sini kita lihat Tuhan sendiri punya kerinduan. Yang lebih besar bahkan dari mungkin yang teman-teman dan saya bayangkan. Menjadi berkat. Lagu tadi bilang hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Tetapi kita hanya mungkin jadi berkat kalau kita tinggal di dalam Dia. Wah, ini kebenaran yang harus kita camkan. Mau mencapai hal besar dalam hidupmu? Hari ini kita bicara pengutusan, teman-teman. Next step in your life. Fruitful life. But be aware. Fruitful life tidak timbul dengan sendirinya. Tetapi pastikanlah, alamilah kamu hidup di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Banyak orang berpikir sukses tanpa Tuhan. Tetapi Yesus berkata, untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi kehilangan nyawanya? Have everything, but you don't have Jesus. Then you have nothing. But if you have Jesus, you have everything. Nah, ini kebenaran-kebenaran yang saya pikir bukan klise ya. Makin Kak Alex persiapan baca firman ini makin menyadari. Saya ingat satu waktu, saya seringkali cerita kalau kita rekoleksi atau lagi retret ya dengan Dian Harapan di Makassar. Karena ini pengalaman yang selalu saya ingat. Satu waktu pagi-pagi saya datang ke kantor dalam pelayanan kami. Lalu ada satu adik di pelayanan kami yang dia tinggalnya jauh dari orang tua ya. Jadi kami di Jakarta, dia orang tuanya ada di daerah. Jadi dia ngekos teman-teman. Dia seorang perempuan dan mungkin ya anak kosan gitu ya. Sepi juga, jadi ternyata dia pelihara ikan mas. Dia beli akuarium kecil, lalu dia taruh beberapa ekor ikan mas. Dan itulah yang menemani hari-hari dia gitu. Nah, satu pagi waktu di kantor, tiba-tiba dia bilang gini, Kak Alex. Waktu saya baru datang kantor ya, tiba-tiba dia dengan excited gitu, Kak Alex. Saya bilang, kenapa? Kak, tadi malam ikan mas saya bunuh diri. Kaget gitu ya. Ikan masmu bunuh diri. Kenapa? Jadi teman-teman, ikan mas yang dia pelihara beberapa ekor itu, pagi-paginya dia menemukan 2 ekor dari ikan masnya itu sudah lompat keluar. Sebenarnya pagi-paginya sudah langsung ada di karpet di kamarnya dan sudah mati ya. Jadi dia menyimpulkan karena waktu dia tidur tuh belum lompat begitu ya. Jadi dia bilang, tadi malam ikan mas saya bunuh diri. Nah, kami diskusi-diskusi, bercanda-bercanda ya. Lalu kita bilang, iya mungkin ini ikan yang ditolak berdua kan. Kita bilang, ini mungkin laki-laki perempuan ditolak cintanya sama orang tuanya. Jadi akhirnya mereka bunuh diri berdua. Tapi yang menarik dalam diskusi kami, akhirnya kami menyadari satu hal. Ikan itu paling butuh apa sih? Coba teman-teman pikir-pikir ya. Ikan ini dia sebenarnya bebasnya di dalam air atau di luar air. Ya saya pikir orang bodoh juga bisa ngomong ya, ikan itu bebasnya di dalam air. Mungkin saya bilang, ya tapi airnya terbatas. Kalau bayangkan kayak gambar ini ya, aduh cuman kecil aja ini. Mungkin ikan itu terbatas di situ-situ saja. Mungkin dia lihat, oh di luar lebih luas. Wah, apalagi dia ingat, saya ini ikan reformasi. Wah, saya mau keluar dari air. Tapi begitu ikan itu keluar dari air, dia MPP teman-teman. Mati pelan-pelan ya. Ini jadi satu pengingat bagi kita. Sebagaimana Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingatlah, kehadiran Yesus dalam hidupmu bukan basa-basi. Itulah kehadiran yang memastikan engkau dan saya bisa berbuah. Kita mau pergi dan berbuah. Kita pun mau berbuah banyak. Kita bisa jadi berkat di banyak tempat. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Tapi pastikan, apakah sang pemberi berkat itu tinggal
dan diam di hati kita. Dan kita pun ada di dalam Dia, ada di dalam kehendak-Nya, bukan berpikir kebebasan sejati di luar Tuhan. Sedih sekali ketika selama mungkin di SMA kalian kenal Tuhan, ada kesempatan setiap hari ada devotion, setiap minggu ada chapel, kalian belajar agama, kalian ikut seminar-seminar yang baik, kalian ikut retret kelas 10, ada rekoleksi kelas 12. Lalu what is the next step in your life? Apakah kamu rasa, aduh kak, sudah terlalu banyak nih Tuhan dari dulu, sudah mau deh, jangan mau deh, saya mau hidup bebas. Karena itu saya cuma ingin ingatkan buat teman-temanku, tidak ada hidup yang benar-benar hidup di luar Kristus. Kemanapun engkau pergi, kamu yang akan kuliah di manapun, di Indonesia mungkin, ke Jawa, atau mungkin kamu yang akan kuliah ke luar negeri, kamu yang akan pergi kemanapun, ingat baik-baik, hidup yang sukses berbuah hanya engkau dan saya alami kalau kita tinggal di dalam pokok anggur. Sama seperti ikan, kebebasan sejatinya bukan di luar air, tapi di dalam air. Tuhan ciptakan kita untuk bergantung kepada Dia. Begitu kita melepaskan diri dari Dia, sebenarnya tidak ada kehidupan apa-apa. Teman-teman, ini bukan teori baru. Kamu sudah dengar mungkin dari kelas 1, Yesus segalanya, Dialah segalanya, Dialah Tuhanku, Juru Selamatku. Tapi biarlah engkau alami itu dalam perjalananmu ke depan. Kebebasan yang sejati ada di dalam Tuhan. Seorang bernama Bapak Dawson Trotman mencoba menggambarkan kayak apa bentuknya tinggal di dalam Tuhan ya. Karena kan tinggal dalam Tuhan itu maksudnya apa? Oh ya sudah, saya pakai saja kalung salibku besar biar kelihatan toh saya anak Tuhan. Oh, saya bawa saja Alkitab yang besar biar kelihatan saya anak Tuhan. Bukan sekadar simbol. Bapak Dawson Trotman membuat sebuah ilustrasi namanya ilustrasi roda. Kenapa? Karena dia mencoba menggambarkan seperti roda. Maka dia gambarkan roda itu sebenarnya yang mutar itu porosnya. Jadi dia bilang dipastikan di pusat hidupmu ada Kristus. Tetapi bukan hanya berhenti di situ. Ada 2 jari-jari. Satu jari-jari yang vertikal hubungan dengan Allah. Satu jari-jari yang horizontal hubungan dengan sesama. Perhatikan, yang vertikal dengan Allah. Maka ingat, saya bicara sama Allah namanya doa. Allah bicara kepada saya melalui firman. Makanya dari kecil kalau kalian sudah ke sekolah minggu, kalian dengar memang kalimatnya, lagunya juga jelas. Bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kadang-kadang saya bersyukur ya, kalian ada di sekolah yang setiap hari baca Alkitab dulu, berdoa dulu. Tapi saya mau tanya, nanti kalau kalian pergi, kamu ada di kampus yang tidak ada lagi pagi-pagi, nggak ada devotion, setiap minggu juga mungkin nggak ada chapel, kamu masih fruitful nggak ya? Kamu akan fruitful kalau kamu tinggal di dalam Tuhan. Pastikan itu. Dan tinggal di dalam Tuhan berarti tinggal di dalam doa, tinggal di dalam firman, punya relasi dengan Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tetapi bukan hanya itu, Bapak Dawson Trotman juga menggambarkan relasi yang horizontal. Dia gambarkan ini relasi dengan sesama. Dia bagi 2. Sesama orang percaya, biarlah engkau rajin bersekutu. Jadi pastikan ya, kemanapun kamu pergi, biarlah kamu dapat kesempatan menikmati komunitas yang mengasihi Tuhan, yang menolongmu bertumbuh. Dan dengan mereka yang belum percaya, yang kedua, keluar kamu pun bersaksi. Jadi sebenarnya nggak cukup ya kalau kita lihat hanya baca firman, doa. Tapi kalau kita bikin lagunya jadi baca kitab suci, doa tiap hari, rajin bersekutu, dan giat bersaksi.
Jadi inilah kehidupan yang akan memastikan engkau dan saya tinggal di dalam Dia. Dan kalau kita tinggal di dalam Dialah, baru kita bisa berbuah. Jangan pikir buah itu usahamu, usahaku, bukan. Kak Alex dapat banyak kesempatan indah dalam hidup ya. Kadang-kadang kalau sombong, wah rasanya puji Tuhan, saya masuk UI bebas tes. Lalu setelah selesai, IP saya juga nggak jelek-jelek amat lah ya, di atas 3 misalnya. Lalu kemudian waktu saya studi teologi, Tuhan kasih kesempatan studi di Inggris. Kayaknya rasanya saya anak Makassar, dari sekolah, di tempat di mana saya dididik, saya bertumbuh. Bisa gampang sekali jadi sombong, merasa sayalah segala-galanya. Tapi kayak Tuhan selalu ingatkan ya, dalam beberapa tahap kehidupan, kayak Tuhan mau ingatkan, sebelum saya sekolah ke Inggris itu pergumulan yang berat. Visa saya ditolak. Dan saya harus menunggu sekitar 3 bulan lagi untuk meng-apply visa baru. Dan tidak ada jaminan diterima waktu itu. Jadi waktu itu saya sudah bangga sekali, wah bakal pergi studi, apalagi saya full scholarship ya, dibayarkan gitu ya. Tapi ternyata kayak Tuhan mau bilang, sombong kok, jangan kau lupa, dari saya semua itu ya. Jadi kayak Tuhan terus ingatkan, waktu engkau mau be a fruitful life, ada aku, dan itu dari Tuhan ya. Makanya saya tulis begini, dengan tinggal pada pokok anggur lah kita dapat berbuah banyak. Namun buah tersebut bukanlah semata-mata usaha kita, tapi dari Allah. Dialah pokok anggur, sumber segala sesuatu. Kalau itu dari Allah, maka pastikan segala kemuliaan bukan buat dirimu, bukan buat diriku, but glory to God alone. Wah teman-teman, kiranya engkau berbuah. Dan setiap kali engkau bersyukur melihat buah yang Tuhan nyatakan lewat hidupmu, engkau menaikkan pujian bagi Allah. Kalau kita hidup seperti ini, maka inilah hidup yang sebenarnya Tuhan rindukan engkau alami. Teman-teman, berbuah banyak. Nah ini next ya. Saya coba sekarang masuk masalah berbuah banyak. Buah banyak tuh kayak apa sih? Saya melihat 2 ya. Pertama, berbuah dalam hidup kita secara pribadi. Tentunya ada karakter yang semakin serupa Tuhan, ada buah roh. Bagi Kak Alex ini jauh lebih penting daripada sekadar kekayaan, kesempatan ya. Karena bagi saya begini, kalau bicara kekayaan, banyak juga orang kok yang kaya. Apakah kekayaan pasti buah dari Tuhan? Saya harus ingatkan bahwa ada yang lebih mendasar. Kekayaan, ya sumbernya pasti dari Tuhan. Tetapi karakter yang semakin serupa dengan Kristus membuat kita bisa pakai kekayaan itu dengan benar. Karena kalau kita punya buah yang benar, maka kita bisa menyikapi semua berkat Tuhan dengan benar. Jadi pertama-tama, buah dalam hidup kita pribadi semakin bertumbuh, semakin serupa Tuhan. Nah, kita bisa lihat kayak buah roh ya. Kasih, kamu makin mengasihi, sukacita, kamu bisa bersukacita melampaui kondisi. Itu semua saya pikir kalian sudah pelajari selama ada di Dian Harapan ya. Karakter buah roh, itu buah yang engkau alami. Tapi yang kedua juga, nah ini yang kaitan sama compassionate hari ini ya, buah dalam hidup orang lain. Tuhan pakai engkau membawa orang lain kenal Tuhan ya. Kita rindukan seperti itu. Melalui hidup kita orang bisa kenal Yesus, dia bisa bertobat, hidupnya berubah. Kita bisa lihat orang juga melayani orang lain. Jadi saya pikir ini bukan sekadar buah yang di dalam diri kita, tetapi buah yang juga nyata keluar dari hidup kita bagi orang lain. Dan ada kalimat dalam Alkitab berbahasa Inggris, Study Bible dalam bahasa Inggris, tentang Yohanes 15, dia bilang begini. God is glorified not by praise and worship alone, but by His followers also bearing much fruit for the advancement of His kingdom on earth. Jadi sebenarnya Tuhan dimuliakan. Kadang-kadang kita pikir Tuhan dimuliakan itu cuma hari Minggu. Oh, saya nyanyi praise and worship 2 jam selesai pulang. Tetapi Tuhan dimuliakan ketika seluruh hidup kita hari demi hari menghasilkan buah. Di mana buah itu adalah
demi kemajuan kerajaan Allah. Karena itu kita alami buah itu secara pribadi dan bahkan jadi berkat buat orang lain. Here again, fruit bearing, menghasilkan buah is evidence of being true disciples, true believers, or being Jesus disciples. Masih ingat kalimatnya tadi? Dari mana orang tahu kita murid Tuhan? Waktu dia lihat buahnya, ya. Itu yang kalimatnya Yesus di ayat 8, ya. Yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Waktu orang lihat hidup kita, mereka bisa lihat bahwa itu buah di mana Kristus yang hidup, itu nyata dalam hidup kita. Salah satunya kan ada yang disebut buah roh, ya. Kalau kalian lihat, dalam terjemahan aslinya itu bukan jamak, bukan buah-buah roh. Jadi sebenarnya ini unik, ya. 1 buah 9 rasa. Wih, hebatnya itu, Dik. Kala nano-nano. 1 buah 9 rasa. Kasih, sukacita. Tapi itu buah roh. Buah roh berarti apa? Itu bukan buahnya kita. Tetapi ketika Roh Kudus yang tadi Kak Alex bilang tinggal di dalam kita, maka dari hidup yang dipenuhi Roh Kudus keluarlah buah dengan 9 rasa ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi bagaimana kita bisa berbuah? Ya karena Tuhan, karena Roh Kudusnya, makanya disebut buah roh. Kalau ini buahmu sendiri, bilangnya ini buahnya Alex, buahnya Sir Purba, buahnya Miss Alice. Bukan, ini buah karena ada Roh Kudus diam di hati kita. Jadi we need the Holy Spirit living in us to help us bear fruit. Fruit can only be produced as we yield to God's and allow His Spirit to work. Masih ingat tadi saya bilang? Serahkan diri pada pimpinan Roh Kudus sehingga Roh Kudus bekerja dan menghasilkan kehidupan yang berbuah. Teman-teman, kita mau pergi dan punya mimpi besar, cita-citamu mungkin ada yang mau pergi kemana, banyak sekali, tak? Tapi Kak Alex mau rindu, kita ingat kerinduan Allah, ya. Allah mau kita berbuah lebat. Dan itu ketika engkau tinggal di dalam Dia, engkau dipimpin Roh Kudus. Nah, barulah kita bisa punya hidup yang, saya tuliskan begini, ya, berbeda dengan dunia. Dare to be different. Bukan mirip sama dunia. Orang nyontek, ikut tong nyontek. Orang free sex, ikut tong free sex. Orang pornografi, ikut tong pornografi. Bukan begitu hidup yang Tuhan mau. Tapi hidup yang berbuah. Di mana buah itu kamu bisa jadi berkat buat orang lain. Melalui hidupmu kamu juga jadi kesaksian. Melalui hidupmu orang bisa lihat kelemah lembutan, kesabaran. Orang waktu lihat hidupmu, ini memang tong mirip Yesus. Ya. Kadang-kadang Kak Alex suka pikir gini, ya, kalau Tuhan lihat hidup kita, gimana ya? Saya pikirkan orang tua itu paling pingin, ya. Kalau orang tuanya normal, ya, harusnya dia pingin anaknya mirip dia, kan? Saya ingat besuk teman melahirkan, toh, suami istri ini temanku. Cuma yang melahirkan tetap istrinya waktu itu, ya. Jadi kita pergi besuk istrinya melahirkan. Dan biasalah anak pertama, toh, jadi langsung dia, pas kami datang baru selesai menyusu. Dan kemudian dia pamer lah, mamanya pamer, macenya pamer anaknya sama kita. Alex, lihat kok anakku. Kita lihat anaknya, anaknya namanya masih anak kecil, baru lahir, tutup mata begitu, toh. Terus kemudian dia bilang, kau lihat toh, hidungnya kan hidungku ya Lex. Jadi dia bilang gitu, ya, dia konfirmasi. Hidungnya kan hidungku ya Lex. Jidatnya, jidat bapaknya. Tiba-tiba bapaknya dari sebelah marah. Bukan, Mak. Hidungnya hidung papa, jidatnya jidat mama. Lalu kemudian mereka berantem berdua gitu. Hidung, jidat gitu, ya. Di situ waktu saya perhatikan, itulah orang tua, ya. Dia pingin sekali, ini anakku, mirip kan sama saya. Jadi mamanya bilang mirip saya, bapaknya bilang enggak, mirip saya. Mirip ininya, mirip itunya. Ya, dalam hati saya bilang, ya, namanya produksi bersama, ya. Pasti rada mirip sana, rada mirip sini, ya. Tapi di situ Kak Alex jadi sadar, iya ya. Orang tua itu bangga sekali anaknya mirip dia. Pertanyaannya begini. Kalau orang lihat hidupmu, orang lihat hidupku, siapa yang dia lihat, ya? Apakah kita mirip Tuhan? Ada enggak yang sudah bilang sama kau, pasti kau anak Tuhan, mirip sekali kau sama Tuhan, gitu, ya?
Atau jangankan begitu ya, tanya dulu kalau Tuhan lihat kita, Tuhan bilang, ini anakku apa bukan ya? Jangan-jangan kan kita suka nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak siapa? Kalau nggak mirip Tuhan, malu juga ngakunya ya. Atau Tuhan dari surga juga bilang, anak siapa ini? Kenapa nggak mirip sama saya? Kalau kita berbuah, kalimat Yesus menarik, Bapa dipermuliakan. Karena kamu murid-muridnya, kamu mirip. Kamu keluar buahnya kasih, sukacita, damai sejahtera. Bayangkan kalau itu ada di perjalanan hidupmu. Wah, kamu berbuah lebat. Dan akhirnya kamu tidak sama dengan dunia. Sama-sama belajar, tapi beda. Yang satu belajar, sekedar belajar. Karena tidak apa-apa, pace-paceku kaya, belajar saja. Yang penting dapat ijazah. Ada orang belajar karena sekadar belajar, tidak punya cita-cita apa-apa. Ada yang belajar karena dia tahu Tuhan kasih kesempatan. Tidak semua orang bisa belajar di perguruan tinggi. Kalau saya dapat kesempatan itu, Tuhan, cara belajar saya harus berbeda. Saya berbuah dalam pelajaran saya. Saya punya kerinduan jadi berkat. Ilmu yang saya dapat, saya mau pakai itu. Bukan supaya saya kaya. Bukan cuma itu, saya mau juga melalui apa yang saya pelajari, saya jadi berkat buat sesama. Cara bergaulmu juga berbeda. Saya tidak mau bergaul dengan mempermalukan Tuhan. Buahnya nyata, saya mau bergaul yang mempermuliakan Tuhan. Kalau kau sudah pacaran juga, punya pacar, belajar jaga kekudusan. True love waits. Ya, ada kalimat kecil di bawahnya, bisa kau lihat itu? Save it until marriage. Jelas berbeda. Buah itu adalah buah yang dinyatakan di dalam keseluruhan hidup. Mempengaruhi cara belajarmu, cara pandangmu terhadap dunia, cara pacaranmu, cara bergaulmu. Dan ingat, tidak kebetulan Tuhan taruh kita di Indonesia. Teman-teman dan saya, kita diutus oleh Tuhan kemana? Tuhan tidak utus kita pergi ke surga ya. Tuhan masih izinkan kita ada di bumi. Di bumi mana? Kita ada di Indonesia. Buat kalian ada di kota Makassar, nanti mungkin kalian pergi ke kota lain, kalian ada di dunia milik Allah. Tapi juga Tuhan tentunya tidak kebetulan menempatkan engkau di Indonesia. Apa yang Tuhan mau melalui kehadiran anak-anaknya? Berbuah lebat sehingga banyak orang di bangsa ini boleh mengalami pemulihan. Karena kenal dan lihat anak-anak Tuhan hidup seturut kehendak Tuhan. Dan inilah kerinduan kita. Berbuah lebat di bangsa ini. Di dalam setiap kesempatan yang Tuhan kasih. Hidup ini kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk berbuat banyak kepada sesama. Karena itu ingat ya, terus bangun karakter murid yang serupa dengan Tuhan. Dan kembali ke Alex ingatkan, akhir cerita dari semua ini. Wih, berbuah lebat, luar biasa. Siapa yang dimuliakan? Yesus cuma ingatkan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Buahnya nyata lewat hidup kita. Tapi sumbernya bukan kita. Ada bagian kita? Ada. Tetapi Tuhan selalu ingatkan, itu semua dariku. Karena itu segala kemuliaan bagi Tuhan. Teman-teman, engkau dan saya diutus untuk pergi dan hidup berbuah. Tinggallah di dalam Tuhan. Dan akhirnya engkau berbuah lebat. Dan dengan demikian, Allah sumber segala berkat. Dia yang akan dimuliakan melalui hidupmu. Tuhan menolong kita mewujudkan firman-Nya di dalam langkah-langkah kita. Dimanapun kalian nanti Tuhan bawa, ingatlah, tinggal tetap di dalam Dia, supaya kamu berbuah lebat. Amin. Ya, silakan Brilian yang pertama, kemudian akan dilanjutkan oleh mantan wakil ketua OSIS, yaitu Edin, akan menyampaikan hal yang sama. Ya, kan Brilian untuk mengaktifkan kamera dan men-sharingkan. Terima kasih. Halo Sir. Jadi yang saya dapat itu, pokoknya intinya itu dalam segala hal yang saya kerjakan, segala hal yang saya lakukan sekarang atau di masa depan nanti itu harus memuliakan nama Tuhan. Jadi
Jadi orang yang lihat bakal menerima berkat dari hal apapun yang saya kerjakan. Baik, puji Tuhan. Mari kita berikan apresiasi untuk Brilian Kontranya. Iya, ini Kak Alex mantan ketua OSIS periode sebelumnya. Oke, terima kasih Bril, Tuhan memberkati. Selanjutnya Eileen, mantan wakil ketua OSIS periode sebelumnya. Silakan Eileen. Ya, saya belajar kalau dari sesi ini. Eileen bisa aktifkan kamera? Kenapa, Sir? Aktifkan kamera. Bisa. Oke, thank you. Jadi dari sesi ini saya banyak belajar kalau misalnya kita itu sendiri punya banyak potensi untuk bisa berbuah. Jadi kita harus pakai masing-masing untuk dengan baik kesempatan dalam hidup ini untuk berbuah banyak. Terima kasih. Baik, kita berikan apresiasi sekali lagi untuk Eileen. Tuhan memberkati Eileen.